Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina bihikmatika wa anshur alaina rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir bil kitabi basari washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi wa atlik bihi lisani wa qawwi bihi janani wa asri' bihi fahmi wa qawwi bihi azami bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik ya arhamar rahimin. Allahumma astawta'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Doa adalah kita baca dan kita akan sambung kitab Minhajul Abidin mulai daripada awal. Sebagaimana kebiasaan kalau kita mempelajari sesuatu kitab ataupun suatu buku, adalah sangat baik apabila kita sedikit banyak mengenali siapa yang mengarang ataupun siapa yang menyusun buku itu, supaya kita tahu dan jelas nanti apabila menghadapi sesuatu isu-isu yang berkaitan dengan buku itu. Ya, seperti mana biasanya buku itu, kalau khususnya buku-buku isu-isu semasa ataupun isu-isu terkini ataupun yang berkaitan dengan kemasyarakatan, biasanya ada sebagian buku itu yang disusun ataupun dikarang mengikut peristiwa yang ada pada waktu itu. Nah, ini biasanya buku-buku politik, buku-buku sejarah. Tapi dalam buku-buku keilmuan juga rasanya juga banyak yang seperti itu. Kadang-kadang kita juga terfikir adalah buku-buku tasawuf ataupun ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu akhlak itu bermunculan biasanya ketika mana ilmu-ilmu itu juga menjadi hajat atau menjadi keperluan bagi masyarakat waktu itu. Kalau kita kaji sejarah, misalnya Syekh Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in, yang beliau adalah disebut-sebut sebagai salah satu murid Imam Sayyidina Ali yang paling terkemuka. Ya, sebelumnya dia juga seorang yang kaya, ahli perniagaan. Imam Hasan Basri itu orang yang kaya di perniagaan sebelum dia memasuki dunia zuhud. Nah, akhirnya dengan beberapa pertimbangan, kalau kita lihat dalam di dalam kitab manaqibnya, suatu hari dia mengembara berniaga ke satu tempat yang jauh dari negaranya, melihat kemewahan, kehebatan, tamadun di suatu kerajaan, di suatu negara, di mana berlaku seorang anak raja, putra mahkota meninggal mati. Nah, kematiannya itu namanya anak raja ya, sudah berbagai macam ikhtiar dilakukan.
telah disebutkan secara detail di dalam kitab ataupun buku 99 karamat para wali Allah itu disebutkan di sana keinsafan Hasan Al-Basri sehingga dia mendalami ilmu zuhud ataupun ilmu tasawuf, dan dia akhirnya disebut sebagai pengasas ataupun pendiri ilmu tasawuf itu. Jadi secara ringkas, satu kerajaan, satu istana yang putra mahkotanya mati itu dikubur di dalam tengah-tengah dalam satu tempat, di mana kubur itu akhirnya jadikan satu upacara pemujaan. Pawang-pawang ataupun dukun-dukun yang memang pakar dalam bidangnya selalu membaca mantra-mantranya menghadap kepada raja, yakni bapaknya itu. Katalah kalau sekiranya kami ini mampu dengan mantra-mantra kami menghidupkan kembali anak tuan ataupun mencegah anak tuan dulu dari kematian. Karena ketika sakit tuh, saya apa saja kami siap melakukan. Daulat tuanku, yang orang manusia mengatakan, apa saja siap melakukan. Danyang-danyang, penari-penari juga begitu, selalu mengelilingi kuburnya si putra mahkota itu, sambil mengatakan apa yang mereka mampu. Tanyalah kepada tuan raja itu, kalau sekiranya dengan menari, dengan apa saja yang kami mampu, ya kami juga siap melakukannya. Yang penting putra tuan Paduka ini akan selamat ataupun akan kembali hidup. Orang-orang yang kaya raya, demikian juga dengan kekayaannya. Para dokter, para ahli tabib, segala macam, juga dengan keahlian kedokterannya, perubatannya. Tapi hampa, namanya manusia. Nah, disitulah Hasan Al-Basri mengkaji, meneliti, akhirnya dibatalkan perjalanannya berniaga, balik pulang. Nah, itu panjang ceritanya. Nah, ini jadi banyak kita harus tahu background ataupun latar belakang ilmu itu muncul ataupun buku itu dikarang. Nah, kita mempelajari ataupun mengkaji kitab Minhajul Abidin yang rangkanya ataupun isinya telah kita bincangkan minggu yang lalu itu, dari bab pertama sampai bab terakhir, yang isinya itu adalah mengobati hati seorang insan. Dan itulah dari segi tajuknya saja, Minhajul Abidin, petunjuk jalan bagi orang-orang yang ahli ibadah. Baik, sebelum kita lebih lanjut menyimak, meneliti Minhajul Abidin ini, kalau kita sedikit banyak ini tahu biodata ataupun biografi Imam Al-Ghazali secara ringkas, ya, secara ringkas. Panjang, tapi kita ringkaskan saja. Sebagaimana ulama-ulama yang lain, Imam Al-Ghazali ini adalah dibesarkan dari kalangan yang religius. Bapaknya seorang warok dan datuknya juga anak kepada datuknya. Juga seorang yang sangat alim. Datuk saudara, berarti
Datuk saudara dalam bahasa Malaysia ini, kalau kita adiknya mbah, adiknya kakek, adiknya datuk, apa namanya? Yang itu hilang. Mbah juga. Balik. Juga seorang yang ulama yang sangat terkenal, namanya Abu Hamid juga. Jadi memang dia dari kalangan keturunan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Imam Ghazali dilahirkan pada tahun 1058 Masehi atau 450 Hijriah dan meninggal pada tahun 1111 Masehi. Berarti umurnya hanya berapa itu? Dari 58 sampai 1111. 1111. 43. 53. 53. Ya, 53. Kan nggak panjang. Kalau umur kita sudah 40 misalnya, berarti sukatannya tinggal berapa? 13. Dia menjadi seorang yatim sejak kecil. Imam Ghazali ini orang yang yatim dari kecil, kemudian dididik oleh kawan bapaknya, seorang ahli sufi yang sangat terkenal. Semenjak kecil, beliau mempelajari ilmu kalam dan ilmu fikih. Jadi, karena itu kalau kita lihat nanti karya Al-Ghazali ini kayaknya tuh lengkap. Mulai dari karya-karya fikih, karya-karya tauhid, falsafah, bahkan ada karya-karya perubatan, ada juga karya-karya namanya perdukunan, kitab Al-Awfaq. Itu benar Imam Ghazali itu ya? Ghazali. Bukan Ghazali yang lain. Nah, Al-Awfaq. Tapi ada yang bilang cemari gitu. Enggak juga. Ya. Oke. Sampai terakhir beliau lebih tertarik kepada ilmu-ilmu tasawuf. Dalam muqaddimahnya, ketika menggambarkan ilmu tasawuf di akhir-akhir hayatnya itu, Imam Ghazali itu begini: aku telah berenang di satu samudera dan mana-mana lautan telah pun aku renangi. Tiada mendapatkan sesuatu dari lautan yang sedemikian luas sehinggalah aku berenang di dalam perairan tasawuf. Itu dari seorang faqih, seorang ahli kalam, seorang falsafah, jago debat, akhirnya terakhir dia masuklah ke tasawuf. Di situ katanya baru dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, yaitu apa? Ketenangan jiwa. Anda pernah membaca satu buku yang dikarang oleh Pak Hamka, namanya Tasawuf Modern. Pernah baca? Cil? Itu, belum. Itu cukup bagus. Pak Hamka yang dikenal dari awal lama yang cukup anti tasawuf, anti itu saya cuma di akhir hayatnya dia mengarang satu namanya Tasawuf Modern. Cil. Paling mungkin dalam 200-an halaman. Coba kapan-kapan itu dibaca, bagus. Rekomendkan. Dan di Malaysia diterbitkan oleh beberapa penerbit, ada yang legal dan ada yang ilegal. Tapi banyak yang ilegal. Kenapa itu? Hah? Kenapa ilegal? Ya ilegal tanpa Iya. izin dari ahli warisnya. Bacakan, dibaca. Cetak rompak kalau bahasa Malaysia. Cetak apa? Cetak rompak.
Rompak. Kalau nggak salah saya, yang ada permitnya itu adalah Pustaka Antara di Jalan Tun Abdul Rahman yang dulu sekarang udah bingkrap itu. Itu mungkin yang ada permitnya dari ahli waris Pak Hamka. Tapi yang lain itu hampir semuanya membaca. Tidak memberikan royalti kepada ahli waris lah intinya. Ya, nah, Sendiri ya. Hamka maksudnya Buya Hamka. ya Buya Hamka kita. Dan buku itu cukup populer di Malaysia. Saya sendiri orang Indonesia tapi membacanya ketika saya ada di Malaysia. Di Indonesia belum nemu. Belum nemu di Indonesia. Belum nemu? Oh, Tasawuf modern. tasawuf modern. Mungkin kurang diminati di atau bagaimana atau pembedaannya. Ya, nggak tahu lah. Apa yang menarik dari buku itu? Ya, Yang menarik dari buku itu apa? yang menarik ya banyak. Ya, namanya saja sesuai dengan judulnya kan tasawuf modern. Artinya Pak Hamka ya ternyata pada masa-masa akhirnya dia lebih cenderung kepada kehidupan tasawuf, walaupun itu dinamakan tasawuf modern, tapi tasawuf juga. Sebab apa ya? Agama ini kadang-kadang kan lebih mengena kepada satu rasa. Dan salah satu kelebihan tasawuf ini kalau dikaji, diteliti, dipelajari kadang semakin lama juga semakin bingung. Tapi hanya dapat dirasakan. Apakah lagi apabila seseorang itu mengalami sesuatu masalah-masalah yang sesuai dengan materi-materi yang dibincangkan di dalam tasawuf tadi. Contoh lah ya, Anda seorang bisnismen ya, misalnya, biasalah jatuh bangun, rugi, bankrupt. Suatu hari nanti dah kehilangan pertimbangan, habis kawan, sekali semua nanti. Akhirnya kalau Anda ingin tenang dan merasa tenang ya, confident tetap, damai ya, kalau bisa juga tetap jaya dan kaya kan gitu kan. Ya itu. Hah? Judul lagu barunya Bang Mama Irama. Ya. Nah, Udah keluar belum? nah itu ya nanti kalau kita berjinak-jinak dengan ilmu tasawuf dan bukan ilmunya tetapi substansi tasawuf itu dan dapat kita rasakan sendiri, insya Allah baru akan merasakan betul betapa pentingnya nilai tasawuf itu. Kita baca sedikit tentang biografi Imam Ghazali. Jadi dari kecil dia belajar mulai ilmu fikih, ilmu kalam, ya. Dan dia lahir di daerah Tus dan sekarang ini masuk Khorasan, berarti sekarang ini mana? Iran. Khorasan di Iran. Iran. Dan kalau dalam sumber yang lain, Imam Ghazali termasuk salah satu mawali. Mawali itu apa? Adalah orang yang ajam, orang yang dari bapaknya ini adalah orang ajam, tapi dari ibunya keturunan Arab. Ajam itu apa? Ajam, non Arab. Non Jawa. Jadi dia mawali, blasteran. Dari ibunya ada darah Arab, tetapi dari bapaknya jelas-jelas dia adalah orang Parsi. Makanya pintar. Ini bukan keturunan Rasulullah. Bukan. Imam Ghazali bukan keturunan Rasulullah. Makanya pintar ya. Maksudnya Arab Farsi. Terkenal pintar ya. Ibnu Asakir menyebutkan bahwa Al-Ghazali mengambil ilmu tentang hadis Al-Bukhari daripada Abu Sahal Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi, dan antara syekh-syekhnya
yaitu guru-gurunya ilmu hadis ialah Nasir ibnu Ali bin Ahmad al-Hakim at-Tusi, Abdullah bin Muhammad ibnu Ahmad al-Khawari, dan Muhammad ibnu Yahya ibnu Muhammad ibnu Sujai al-Zauzani, dan seterusnya. Jadi kalau Ibnu Asakir, salah seorang ulama yang sangat terkenal yang mencatat sejarah para ulama-ulama di dalam kitab-kitab manakibnya, mengatakan bahwa Al-Imam Ghazali itu dari kecil dia sudah belajar ilmu hadis. Nah ini yang sedikit bercanggah ataupun sedikit ada kontroversi, sebab ulama-ulama yang tidak suka dengan dia, Al-Ghazali, selalu mengatakan bahwa kelemahan yang ada dalam Al-Ghazali adalah selalu meletakkan hadis-hadis dhaif, bahkan sebagainya ada maudhu' di dalam kitab-kitabnya. Tapi kalau saya sendiri, setelah saya lihat, Imam Al-Ghazali ini, kalau kita katalah dalam kitab Ihya misalnya, kalau Anda lihat di sana, memang hadisnya campur aduk, tetapi di dalam satu maudhu' atau satu tajuk atau satu bab itu pasti selain ada ayat Al-Qur'annya, pasti ada satu hadis yang memang kuat dan sahih dapat dijadikan sandaran. Yang lain-lain itu biasanya cuma bunga-bunga kembangan. Yang wong pencak itu cuma bunga-bunganya. Itu. Wallahu alam ya tentang. Saya juga sedikit pernah membaca satu kitab kecil. Ini adalah risalah ataupun ringkasan disertasi seorang doktor di Al-Azhar kalau nggak salah saya. Buku itu masih saya simpan. Paling cuma ada 40 ke 30 halaman. Judulnya apa? Kitabul Ihya fi Mizanil Ulama. Kitabul Ihya fi Mizanil Ulama. Jadi seorang dokter itu saya lupa namanya siapa itu yang dia Kitabul Ihya fi Mizanil Ulama, artinya kitab Ihya menurut neraca pemikiran para ulama. Kesimpulannya di sana yang saya pahami, ada dua golongan yang ekstrim. Yang pertama, pengagum Imam Ghazali dan juga kitab Ihya-nya itu, sampai meyakini, bahkan punya satu andaian, andaikan ada orang itu mati dan dia belum pernah belajar kitab Ihya, maka dia akan minta pada Allah, ya Allah hidupkanlah aku kembali supaya aku mau belajar kitab Ihya. Itu kaum ataupun satu kumpulan yang pengagum. Ekstrim yang lain lagi, sebaliknya, mereka mengatakan, berpendapat bahwa ini yang saya baca dalam rumusan kesimpulan Kitabul Ihya fi Mizanil Ulama itu. Kalau Anda sakit mata misalnya, carilah kitab Ihya, bakarlah, dan habuknya itu bisa digunakan untuk obat mata kamu. Hah? Nah, itu dalam rumusan yang saya pahami. Kitab itu ini kecil ya. Tajuknya saja kan menarik. Kitabul Ihya fi Mizanil Ulama. Kitab Ihya menurut neraca pendapat para ulama itu. Artinya begini, karya-karya Al-Ghazali terutama adalah yang fenomenal nih, kitab Ihya dan juga Minhajul Abidin ini.
Bagi mereka yang betul-betul perlu dan berhajat itu seakan-akan ya betul-betul mengagungkan, dan namanya orang yang perlu ya gimana ya, bagi saya apa-apa itu kan berdasarkan keperluan kan. Kalau Anda sedang perlu, maka sesuatu itu pasti akan bernilai. Kalau Anda tidak perlu, ada emas 1 lori, 1 trek pun nggak ada gunanya. Contohnya lah, kalau sudah nazak kasih, nah nih emas 1 lori, ada gunanya nggak? Jadi, lah sebaiknya kita ini tidaklah wasatiyah, sederhana. Ya, kita mempelajari kitab Imam Ghazali adalah satu keperluan untuk kita sendiri. Sungguh demikian bahwa Al-Quran, Al-Hadis yang sahihah itu adalah di atas segala-galanya. Itu yang paling penting. Tapi sungguh demikian, kita sedikit sebanyak kita hindari yang namanya mentohmah. Oleh dalam bahasa Arab mentohmah, apalagi mencaci maki mana-mana ulama, itu yang boleh kita hindari. Dan gini aja, kalau kita satu hari itu ada satu majelis ilmu, dalam satu majelis ilmu itu isinya ataupun membicarakan tentang mencaci maki para ulama, apatah lagi mencaci maki para sahabat, pasti tidak ada barokah di dalamnya. Tinggalkan tempat itu. Tinggalkan tempat itu. Ini kalau nggak salah, saya adalah salah satu wasiat dari Syekh Habib Salim Asatiri dari Tarim tahun 2000 berapa ya, ketika di Alim Sidik 2007 ke 2008 pernah beliau mengatakan begitu. Kalau ditanya gini gitu, saya jawabnya adalah kalau ada satu majelis ilmu di mana dalam majelis ilmu itu ada unsur-unsur mentohmah, mencaci maki, orang-orang mengatakan memaki hamun para ulama, apalagi lagi para sahabat, maka tinggalkanlah tempat itu, tidak ada barokahnya majelis itu. Balik pada Imam Ghazali ini ya. Saya bacakan yang penting-penting saja di sini. Sewaktu dalam perjalanan pula sewaktu dalam perjalanan pulang dari Jurjan, ada kisah yang menarik tentang imam ini yang berkisah sebagaimana yaitu kejadian itu beliau dirompak. Bila para perompak itu meninggalkannya, beliau mengikuti mereka, tetapi beliau diberi amaran agar tidak mengikuti mereka itu, kalau tidak beliau akan mati. Lalu beliau meminta dengan nama Allah supaya dikembalikan kertas-kertas yang mengandungi catatan-catatan pelajarannya, karena kertas itu tidak ada gunanya untuk mereka. Bila ditanya tentang kertas apa yang ada dalam bag itu, beliau menjawab bahwa itu mengandungi catatan-catatan ilmunya yang didengarnya, yang karenanya beliau jauh mengembara. Perompak itu ketawa dan bertanya, "Bagaimana kamu memperoleh ilmu mereka? Bila kami ambil kertas itu, maka kamu tidak berilmu lagi. Ini suatu yang aneh berlaku. Bagaimanapun catatan-catatan diserahkan kembali." Apabila beliau kembali ke Tus, lepas itu Imam Ghazali mengambil masa 3 tahun menghafal semua catatan-catatan belajar itu. Setelah beliau kembali dari Jurjan dan berada di Tus buat beberapa waktu, mungkin di waktu ini beliau mempelajari tasawuf di bawah Syekh Yusuf An-Nasaj, dan mungkin juga melakukan latihan-latihan kesufian. Sewaktu berumur lebih kurang 20 tahun, beliau pergi melanjutkan pelajarannya ke Maktab Nizamiyah untuk berguru kepada Imam Al-Haramain, yaitu Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini. Jadi Imam Ghazali ini murid kepada Imam Al-Juwaini, yang terkenal dengan sebutan Imam Al-Haramain, yang merupakan guru generasi yang keempat dari Imam Al-As'ari sendiri dalam akidah ajaran imam itu. Dalam akademi itu beliau mempelajari ilmu seperti usuluddin, fiqh, falsafah, logik, ilmu sains, tabi'i. Sains tabi'i ini sains tulen, sains tabi'i.
Fisik. Nah ya sentulin. Mulainya sentulin, ya fisik, biologi, kimia itulah sentulin. Tasawuf dan lain sebagainya. Imam Al-Haramain memberi kepada para pelajar kebebasan berpikir dan kebebasan mengeluarkan pendapat mereka, dan mereka digalakkan dalam mengambil bagian dalam perdebatan dan perbincangan tentang berbagai jenis persoalan dihadapi. Dalam perdebatan dengan rekan-rekannya, Imam Ghazali menunjukkan kemampuan berpikir yang sangat luas dan tajam, dan ia mempunyai kebolehan yang tinggi dalam kepetahan berhujjah. Yang ini terbukti kemudian dalam tulisan-tulisannya seperti Tahaful Falasifah. Tidak lama kemudian beliau berkesempatan memberi kuliah kepada rekan-rekannya dan membuat penulisan. Ya, beliau merupakan seorang berpikir secara kritikal dan bebas merdeka. Sewaktu beliau menjadi pelajar di Nizamiyah, beliau merasa tidak berpuas hati dengan pegangan yang dimilikinya dan membebaskan dirinya dari cara bertaklid semata-mata dalam pegangan agama. Jadi Imam Ghazali setelah dia belajar hadis, maka dia belajar ilmu kalam dan ilmu sains yang semua di bawah bimbingan Imam Al-Juwaini. Seterusnya, Imam Ghazali menjadi murid pada ulama sufi yaitu Abu Ali Al-Fadl Ibnu Muhammad Ibnu Ali Al-Farmadi. Daripada guru sufi inilah beliau lebih banyak lagi mempelajari ilmu berkenaan dengan pengetahuan dan amalan sufi. Al-Farmadi itu sendiri adalah murid kepada bapak saudara beliau sendiri dan juga murid Al-Qusairi yang terkenal dengan kitabnya Ar-Risalah Al-Qusairiyah itu. Beliau mengamalkan amalan-amalan kezuhudan yang tetap di bawah bimbingan beliau. Sebagaimana disebutkan oleh beliau sendiri, keadaannya tidaklah sampai ke tahap boleh mendapati inspirasi murni dari alam tinggi. Waktu itu juga beliau merasa tidak puas hati dengan pemikiran secara falsafah yang dihadapinya itu, termasuk apa yang diterima secara otoriti dalam hubungan dengan usuluddin. Tekanan dalam tasawuf tentang hubungan yang rapat dan mesra dengan Allah menjadikan imam utama ini lebih tidak berpuas hati lagi dengan huriyah falsafah dan usuluddin. Habib kayaknya Habib. Masya Allah, Beb. Ahlan. Ahlan ya Habibi, ahlan. Aku datang tepat waktu terus ya. Tepat waktu. Mantap bener. Waktunya pulang. Apa-apa. Selamat Pak Habib. Aduh, maaf Pak ini Pak. Oh, sore nih Bos. Oke. Main ya Pak. Wih. Seterusnya ya kita sambung. Seterusnya beliau pergi ke istana Nizamul Muluk Awazir yang memerintah pada tahun 9092 dan berada dalam kalangan para ahli ilmu kalam dan fuqaha di istana beliau. Nizamul Muluk yaitu seorang wazir yang berikan kepada perkembangan ilmu-ilmu sains, sastra dan menghimpunkan para ulama dan ilmuwan yang dikenal dalam ilmu yang mendalam. Beliau biasa mengadakan majelis-majelis perbincangan ilmiah dan Al-Ghazali mendapat namanya terkenal karena kebulan debatnya yang sangat baik. Ilmu pengetahuan Al-Ghazali berkenaan dengan fiqh, usuluddin dan falsafah dikagumi oleh Nizamul Muluk sehingga beliau dilantik sebagai profesor usuluddin di Nizamiyah. Jadi dalam satu negara di mana-mana kalau orang pintar, orang hebat itu biasanya dicari, diopeni. Tapi bukan Indonesia loh ya. Ada lagunya itu, Ustaz. Itulah bukan Indonesia. Itu umur berapa waktu diangkat sebagai 23. Iya. profesor dong? Iya. rektor kan? Bukan. 34. 34. Rektor kan? Atau masih dekan itu?
Profesor Rusuluddin di Nizamiyah. Ya, waktu itu beliau berumur 34 tahun. Ini merupakan kemuliaan yang sedemikian tinggi di alam Islam, dan beliau itu diangkat kepada jabatan yang sedemikian sewaktu umur sedemikian muda. Jadi pada waktu itu umur 34 tahun sebagai profesor itu sangat muda, yang tidak pernah orang lain dilantik kepada jabatan sedemikian sewaktu berumur semuda itu. 34. Sekarang profesor. Beliau berjaya sebagai profesor di akademi itu. Kuliahnya yang sedemikian cemerlang dan kedalaman ilmu pengetahuannya serta kejelasan uraiannya menarik semakin ramai para pelajar atau pendengar kepadanya, termasuk mereka dari kalangan para sarjana yang terkenal di zaman itu. Dengan segeranya ramai mereka mengiktiraf kefasihan, kedalaman, kehebatan, kemampuan beliau sebagai pembicara ilmu, sebuah orang ulama dan intelektual, pakar dalam usuluddin yang teragung dalam tradisi Asy'ariyah, maknanya dari segi ilmu kalamnya Ahlussunnah Asy'ariyah. Maka beliau diminta nasihat dalam perkara keagamaan dan siasah, dan beliau menimbulkan pengaruh yang sebanding dengan pengaruh pegawai-pegawai tinggi negara. Ini yang menarik. Jadi setelah dia 34 tahun jadi profesor, kaya mesti kaya lah. Segala macam disanjung dengan semuanya. Pada waktu yang sama, ini perenggan kedua katanya. Beliau mencapai kejayaan tertinggi sebagai ulama, ilmuwan, dilihat dari segi keduniaan lahiriah. Tetapi dari segi batinnya, beliau mengalami krisis intelektual dan kerohanian yang amat mendalam. Pada waktu itu, umur 34. Rasa syaknya dan menyoal semua perkara ada dahulunya pada beliau mula menimbulkan dirinya semula, dan beliau sampai bersikap kritikal terhadap mata-mata pelajaran yang diajarkannya sendiri. Jadi profesor, dia malah sering mengkritik dirinya sendiri, ilmu yang disampaikan dikritik sendiri. Yang mumet dong sebenarnya. Hah? Pelajarnya mumet. Nah, pelajarannya yang mumet. Beliau merasa kekosongan. Ya, ini kan sebabnya kan apa? Ya, kekosongan rohaninya itu. Beliau merasa kekosongan dalam uraian-uraian yang berupa helah-helah di kalangan para fuqaha. Sistem uraian di kalangan ahli ilmu kalam tidak merupakan keyakinan secara ilmu dan intelektualnya. Beliau menentang uraian mereka yang memberi penekanan yang berlebihan tentang perkara-perkara doktrinal. Karena yang demikian membawa agama menjadi lingkungan sistem ortodoksi dan berupa soal jawab yang dangkal saja. Perbalan-perbalan di kalangan para mutakalimun berupa perkara-perkara soal jawab tentang pegangan agama yang tidak ada hubungan sebenar dengan kehidupan manusia dengan agamanya. Itu tadi. Sekarang kalau kita berbicara fikih, nggak pernah ada ujung dan nggak pernah ada pangkalnya. Mengapa bila ada satu masalah misalnya, menurut yang ini lebih kuat, yang ini kurang kuat, yang ini agak lemah, yang ini yang mutabar, ini ya nanti setiap isu ada ininya, jadi nggak ada. Karena itu saya teringat Imam Fakhruddin Ar-Razi sendiri yang mempunyai kitab tafsir Mafatihul Ghaib ataupun tafsir Al-Kabir. Dia ini berapa puluh tahun sebagai pengikut Mu'tazilah. Akhirnya dia kritik kembali dalam tafsirnya itu pemikiran-pemikiran Mu'tazilah itu dengan cara berpikir Mu'tazilah juga. Akhir-akhir hayatnya dia juga mengalami ketenangan jiwanya di dalam bidang tasawuf juga. Siapa yang yang di dalam ilmu tafsir dan ilmu kalam yang tidak mengenal tentang Imam Fakhruddin Ar-Razi itu? Sekali lagi beliau menumpukan dirinya kepada penelitian tentang falsafah secara sungguh-sungguh dan menyeluruh, dan beliau mendapati bahwa pegangan dan keyakinan tidak boleh dibina di atas pemikiran semata-mata, ya, yang kita
perlu garis bawahi ya. Pegangan dan keyakinan tidak dapat diasaskan atas pemikiran semata-mata. Akal ada peranannya pada tahap tertentu, tetapi akhirnya kebenaran yang terakhir memang tidak boleh dicapai dengan akal pikiran. Dan dengan apa? Dengan menyadari tentang batasan-batasan pemikiran dalam hubungan dengan teologi, beliau berada dalam rasa syak ragu-ragu berkenaan dengan ilmu dan pegangan lalu. Beliau merasa tidak tenang jiwanya dan hatinya. Beliau merasa berada dalam kedudukan yang tidak sebenarnya. Jadi kalau kita lihat Imam Ghazali itu sebelum dia masuk ke tasawuf itu semakin, yaitu tadi, semakin pinter, semakin kaya, semakin terhormat, semakin dihormati, tapi semakin ragu-ragu, semakin syak dan semakin tidak tenang. Akhirnya beliau mendapat kesadaran bahwa jalan yang sebenarnya ialah jalan tasawuf yang membawa manusia kepada kebenaran yang sebenarnya melalui pengalaman rohaniah yang sahih. Ini yang kadang-kadang dilupakan oleh sebagian intelektual, sebagian ulama. Dan salah tanggap terhadap tasawuf. Bagaimana itu, Ustaz? Tadi nggak merhatiin. Ya? Tadi nggak merhatiin. Ya, betul. Gimana? Jadi setelah beliau, ya, saya ulang ya, akhirnya beliau mendapat kesadaran bahwa jalan yang sebenarnya ialah jalan tasawuf yang membawa manusia kepada kebenaran yang sebenar, hakikat kebenaran maksudnya, melalui pengalaman rohaniah yang sahih. Saya mau tanya saya mau sharing lah dengan kawan-kawan. Nanti kalau kita kaji buku itu, katalah tentang tawakal, tentang ridho. Pengertiannya ya kita aja paham. Tapi hakikat itu tadi hanya akan dirasakan apabila kita betul-betul mengamalkan rohaniah tawakal itu. Yang susah itu di sini. Dan itu yang kata Al-Ghazali tidak dapat diakalkan. Tidak dapat dilogiskan kadang-kadang. Nah, itu. Makanya di sini disebutkan jalan yang sebenarnya ialah jalan tasawuf yang membawa manusia kepada kebenaran, hakikat kebenaran maksudnya melalui pengalaman rohaniah yang sahih. Lah, pengalaman rohaniah yang sahih ini nantilah yang nanti juga akan dibahas di dalam kitab ini, kalau nggak salah saya dalam bab 4. Jadi di sana saya sedikit akan cuplik ya, ya. Kalau film itu kan cuplik tengah, cuplik akhir, apa namanya? Trailer. Ya, trailer. Imam Ghazali dia ketika beliau membahas tentang khotir. Khotir ini apa? Khotir ini adalah bisikan. Bisikan di dalam hati seseorang, dan setiap orang dia ada bisikan. Ketika beliau membahas tentang khotir yang baik dan khotir yang buruk, di mana khotir yang baik ini berasal dari malaikat mulhim, malaikat yang memberikan ilham, dan khotir yang tidak baik ini berasal dari syaitan. Contoh ya, bisikan. Setelah kita pengajian, gini, oh ya, ini Muharram. Muharram Suro, bahasa Jawa. Bulannya para anak yatim. Betul kan? Ya?
udahlah, aku ini ada rezeki, ya separuh dari rezeki saya yang tidak pernah dapat ini saya berikan kepada anak yatim. Khotir, bisikan yang kanan, bisikan yang baik dari. Nggak lama kemudian ada bisikan yang lain pula. Separuh ini kalau 1.000, kalau 2.000 separuhnya 1.000 dolar ini banyak ini. Pada kebutuhan begini macam-macam. Jadi Imam Ghazali ketika membahas tentang masalah khotir itu sangat menarik. Bukan hanya yang dibincangkan ini adalah sejauh mana khotir-khotir itu akan dapat mempengaruhi seorang hamba, tetapi sampai kepada beliau itu mengkajinya bahwa kadang-kadang syaitan ini mula-mula ini menjelmakan ataupun memutar belitkan hamba ini kepada khotir baik dulu. Setelah khotir baik dulu, nanti di ujung-ujungnya dia akan dipelesetkan begitu saja. Itu banyak berlaku. Maksud saya, kajian detail sedalam itu, kalau bukan orang yang betul-betul pakar dan pernah mengalami, mustahil itu akan dapat diterangkan di dalam buku ataupun karya seperti itu. Contoh mana bukunya tadi ya? Nah, ini ketika nanti kita akan membincangkan bab berapa ini ya, jenis-jenis tipu daya syaitan dan cara-cara memeranginya. Jadi Imam Ghazali menerangkan 7 tahap syaitan mempengaruhi manusia itu, untuk menjadikan manusia itu, dan 7 cara untuk mengatasinya. Coba ini kita baca. Ini perlu dicuplik. Sangat bagus ini. Nah, Saya baca. Yang ini. Sampai habis baru kita komentar nanti. Ya. Jenis-jenis tipu daya syaitan dan cara-cara memeranginya. Adapun muslihat, tipu daya serta ajakan syaitan terhadap manusia agar meninggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala biasanya menerusi 7 macam. Yaitu 7 macam cara, yaitu 1. Syaitan melarang manusia agar jangan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dipelihara oleh Allah akan menolak ajakan itu dan akan berkata, "Aku sangat perlu sekali kepada pahala dari Allah. Oleh karena itu aku mesti mempunyai bekal dari dunia untuk menjalani kehidupan akhirat yang kekal abadi." 2. Syaitan mengajak manusia untuk mengakhiri taat, seperti menghasut agar menangguh-nangguhkan waktu, nanti saja, atau kalau sudah tua, dan seterusnya. Orang-orang yang terpelihara dan terjaga oleh Allah akan menolaknya dengan mengatakan, "Ajalku bukan pada tanganku,
Jika aku menangguhkan amal soleh hari ini untuk dilakukan esok, maka bila masanya amal hari esok aku kerjakan, padahal tiap-tiap hari mempunyai amal sendiri-sendiri. 3. Sewaktu-waktu syaitan mendorong manusia supaya terburu-buru mengerjakan amal baik dengan amat segera dan mengatakan, ayolah cepat-cepat beramal supaya engkau dapat memburu lagi amal lainnya. Orang-orang yang selamat dan dijaga oleh Allah tentu menolak dan berkata, sedikit tetapi sempurna lebih baik daripada amal banyak tetapi tidak sempurna. 4. Syaitan itu menyuruh manusia supaya mengerjakan amal baik dengan sempurna, sebab kalau tidak sempurna nanti dicela oleh orang lain. Orang-orang yang terpelihara tentu menolaknya dan akan berkata, untuk saya cukup dinilai oleh Allah saja dan tidak ada faedahnya beramal karena ingin mendapatkan pujian manusia. Setelah itu syaitan menanamkan perasaan dalam hati orang yang beramal. Nomor 5 ya? 5. Ya. Setelah itu syaitan menanamkan perasaan dalam hati orang yang beramal dengan mengatakan, betapa tingginya derajatmu dapat beramal soleh, dan betapa pula cerdikmu dan kesempurnaanmu. Orang-orang yang baik akan menjawab bahwa semua keagungan dan kesempurnaan itu kepunyaan Allah. Ianya bukan kekuatan atau kekuasaanku. Allah lah yang memberi taufik kepadaku untuk dapat mengerjakan amal yang Dia ridhoi dan memberikan ganjaran yang besar dengan kurnia-Nya. Jika sekiranya tanpa kurnia Allah, maka apalah harganya amalku ini dibandingkan dengan banyaknya nikmat Allah kepadaku, di samping dosaku yang banyak pula. Cara 6. Setelah jalan kelima gagal, maka syaitan mengemukakan jalan ke-6. Jalan ini lebih hebat dari yang telah disebut di atas, dan tidak akan dapat waspada terhadapnya kecuali orang yang cerdik dan hidup pikirannya. Syaitan itu berkata dengan membisikkan hasutan di hati manusia, bersungguh-sungguhlah engkau beramal dengan sir atau dengan rahasia, jangan diketahui oleh manusia, sebab Allah jualah yang akan mendohirkan amalmu nanti terhadap manusia dan akan mengatakan bahwa engkau seorang hamba Allah yang ikhlas. Syaitan itu mencampur baurkan terhadap setiap orang yang beramal dengan amal tipuannya yang lemah sekali. Dengan ucapannya itu syaitan bermaksud untuk memasukkan sebagian dari penyakit riya. Orang-orang yang terpelihara oleh Allah akan menolak hasutan syaitan itu dengan mengatakan, hai mal'un yang dilaknat, tiada henti-hentinya engkau menggodaku untuk merusak amalku dengan rupa-rupa jalan, dan sekarang engkau berpura-pura seolah-olah akan memperbaiki amalku, padahal maksudmu untuk merusaknya. Aku ini hamba Allah dan Allah yang menjadikan aku. Kalau Allah berkehendak mendohirkan amalku atau menyembunyikannya, dan kalau berkehendak menjadikan aku mulia ataupun hina, ini semua adalah urusan Allah. Aku tidak heran atau gelisah sama ada amalku dilihat manusia ataupun tidak, karena hal itu semua bukan urusan manusia. 7. Setelah syaitan gagal menggoda dengan jalan ke-6, maka ia menggoda lagi dengan jalan ke-7 dengan mengatakan, hai manusia, tidak perlu engkau menyusahkan dirimu untuk beramal ibadah, karena jika engkau telah ditetapkan Allah pada zaman ajali dan dijadikan makhluk yang bahagia, maka tidak akan menjadikan mudarat apa-apa bagi engkau untuk meninggalkan amal. Engkau akan tetap menjadi orang bahagia. Sebaliknya, jika engkau dikehendaki Allah menjadi orang celaka, maka tidak ada gunanya lagi engkau beribadah dan tetaplah engkau dalam kebinasaan. Orang-orang yang terpelihara oleh Allah tentu akan menolak godaan ini dengan mengatakan, aku ini seorang hamba berkewajiban mengikuti perintah Tuhanku. Tuhan Maha mengetahui, menetapkan sesuatu sekehendaknya dan berbuat apa sahaja yang dikehendakinya. Amalku akan tetap bermanfaat walau bagaimanapun keadaanku. Jika sekiranya aku dimasukkan neraka padahal aku taat,
maka aku lebih suka daripada jika aku dimasukkan neraka karena aku ahli maksiat. Tetapi tidak akan demikian keadaannya, karena janji Allah pasti tepat dan sabdanya pasti benar. Allah telah menjanjikan kepada sesiapa yang beramal taat kepadanya akan diberi pahala. Sesiapa yang meninggal dunia dalam keadaan beriman dan taat kepada Allah tidak akan dimasukkan ke neraka dan pasti dimasukkan ke surga. Jadi masuknya seseorang ke surga bukanlah karena kekuatan amalnya, tetapi karena janji Allah semata yang pasti benar dan suci. Dan ini makna seperti yang telah difirmankan Allah dalam Al-Quran, yaitu dengan mengabarkan keadaan orang-orang yang berbahagia nanti. Mereka akan mengatakan, wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi kenyataan janjinya dengan surga sebagaimana yang kami kehendaki. Seperti mana yang kami kehendaki. Az-Zumar ayat 74. Oleh karena itu sadarlah wahai hamba Allah, semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Sesungguhnya urusan taat kepada Allah seperti yang engkau lihat dan dengar, bahwa banyak sekali godaan dan tipu daya syaitan telah menggagalkannya. Kiaskanlah segala urusan dan tingkah laku kepada keadaan tersebut, dan bermohonlah pertolongan kepada Allah agar engkau dilindungi dan dipelihara dari kejahatan syaitan itu. Karena segala sesuatu berada di bawah kekuasaan Allah, dan kepada Allah kita mohon taufik untuk mendapatkan keridhaannya. Tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan mengerjakan taat kecuali dengan pertolongan Allah yang maha luhur dan maha agung. Ya, ini sekedar cuplikan ya apa-apa yang ada di dalam kitab Najul Abidin. Ini banyak lagi hal-hal yang Imam Ghazali mengkombinasikan antara dalil, hujjah, ya, akal, pengalaman, dan juga masih ada satu lagi, yaitu ilmu yang sering dikatakan sebagai ilmu laduni pada diri seseorang. Laduni itu kehebatan Imam Al-Ghazali yang saya pikir beberapa ulama yang lain jarang yang mendapatkan. Saya lupa tak, ilmu laduni apa dulu? Hah? Ilmu laduni. Ilmu laduni ini kalau menurut beberapa ulama termasuk Imam Al-Ghazali ini adalah sesuatu ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaan seseorang. Dan ini dalilnya banyak. Dalam hadis itu, dalam hadis sahih kan Rasulullah mengatakan man amila bima alima allamahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal, mengamalkan sesuatu yang dia telah ketahui, maka Allah akan mengajarkan sesuatu yang ia belum ketahui. Jadi beramal, tapi pakai ilmu, bukan ngawur. Dengan sendirinya pada waktu yang sama Allah akan mengajarkan sesuatu yang dia tidak ketahui. Dari sinilah sebenarnya mau tidak mau manusia ini dia kena yakin, harus yakin dan percaya terhadap sesuatu ilmu-ilmu yang hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang hamba Allah. Katalah dalam konteks tasawuf nanti juga disebutnya sebagai karomah-karomah para wali. Nah itu memang ada dan memang itu wujud. Itu satu. Kalau Anda membaca surah Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah, mungkin 3 atau 4 ayat terakhir itu sebelum lillahi ma fis samawat. Disebutkan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan baru Allah akan mengajarkan kepada kamu. Jadi artinya semakin orang itu kuat beramal tapi pakai ilmu, bukan ngawur ya, maka secara tidak langsung Allah nanti akan memberikan berbagai-bagai ilmu yang belum pernah ataupun bahkan tidak pernah diketahui dan bahkan tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Itu salah satu
mengenai masalah Ramadan. Ya kita sambung ya tentang sejarahnya manaqibnya Imam Ghazali tadi ya. Jadi ini tadi rumusannya adalah jalan yang sebenar ialah jalan tasawuf yang membawa manusia kepada hakikat kebenaran melalui pengalaman rohaniyah yang sahih. Rohaniyah yang sahih. Yang dalam bahasa santri ya, dalam bahasa santri yang di pesantren ini, maka dulu-dulu dan ini yang tidak dimiliki dalam sistem pendidikan yang lain. Seorang santri kamu harus tirakat. Ya entah apa namanya tirakatnya itu. Kalau saya tirakat saya dulu karena saya ibu bapak saya orang miskin. Ya mondok sekolah nggak pernah ada sesuatu yang cukup, itu tirakat juga. Dan biasa dulu saya biasa makan nasi karak. Nasi karak itu siapa ya? Nasi aking. Memang ibu bapak saya dulu adalah orang yang tidak berkemampuan. Dan mungkin memang zamannya waktu itu tak sama dengan zaman sekarang lah. Artinya tahap kesejahteraan zaman saya kecil itu tak sama lagi dengan sekarang. Tirakat maksudnya riyadhah atau Ya riyadhah. zuhudnya? Ya dua-duanya. Saya sambung sedikit ya. Beliau telah pun mempelajari ilmu tasawuf secara teori dan bahkan ada juga melakukan amalan-amalannya, tetapi beliau belum lagi marah ke dalam pengalamannya secara yang sangat jauh. Dia memikirkan bahwa kalaulah beliau menumpukan dirinya kepada perjalanan kesufian melalui ciri-ciri kezuhudan serta menekuni amalan-amalan spiritual disertai dengan tafakur yang mendalam, beliau berkemungkinan akan mencapai nur yang sedang dicari-carinya. Jadi dia masih analisa ya, seorang intelektual yang analisa. Andaikan saya nanti mungkin mengamalkan begini ini, mungkin baru dianalisa. Tetapi yang demikian ini menyebabkan beliau meninggalkan kerja ilmiahnya yang cemerlang dan kedudukan yang sedemikian tinggi. Beliau terasa juga runtunan untuk mendapat kemasyhuran dan kehebatan dirinya dalam kehidupan. Tetapi runtunan untuk mencari kebenaran berlaku amat kuatnya. Beliau merasakan bahwa beliau memegang keyakinan yang menetap pada pegangan yang diperkuatkan lagi dengan pemikirannya tentang kedatangan maut. Beliau berada dalam konflik pemikiran dan perasaan selama 6 bulan lamanya, mulai dari bulan Rejab 9095. Jadi bukan Anda saja. Imam Ghazali itu mengalami perang batin. Aku meninggalkan profesor, meninggalkan keduniaan, meninggalkan jabatan begini, ataupun aku terus di dalam rohani yang gersang. 6 bulan. Sebab nanti dia akan uzrah dan terus. Seterusnya beliau makin lama setelah 6 bulan itu semakin drop ya kesehatannya dan pemikirannya juga amat terganggu. Selera makan dan penghadamannya hilang sampai suaranya pun tidak ada lagi. Maka senanglah baginya untuk melepaskan jabatannya sebagai profesor. Lalu ia meninggalkan kota Baghdad pada bulan Zulqa'dah November 1995. Jadi setelah sakit dan malah ini ya dibuatlah satu alasan untuk meninggalkan kursi ke profesorannya di Nizamiyah itu. Ya. Secara lahirnya beliau menunjukkan bahwa beliau sedang hendak menunaikan fardu haji.
Beliau meminta saudaranya Ahmad menggantinya memberi pengajaran kepada orang ramai dalam masa pemergiannya itu. Sebenarnya beliau menjalankan uzlah sebagaimana diajarkan oleh para ulama sufi demi untuk mencapai kedamaian pikiran dan hati serta keselamatan untuk rohnya sendiri. Jadi pamitnya Imam Ghazali, pamitnya dari Baghdad, dari Irak itu bukan pamit kemana-mana, tapi pamit pergi haji. Ketika dia mau meninggalkan Baghdad dengan kemewahannya seperti itu, beliau menyediakan semua harta miliknya, melainkan bagian-bagian tertentu yang diamanahkan untuk perbelanjaan keluarganya. Kemudian beliau terus pergi ke Syria. Saya itu dulu pernah ditanya orang. Ya, namanya orang bertanya kan memang tidak tahu. Imam Ghazali katanya uzlah di Palestina sekian tahun, itu anak bininya macam mana Ustaz? Dan dia nggak tahu kalau dia ini sudah seorang jutawan waktu itu, seorang yang serba kecukupan. Bahkan dia mau pergi meninggalkan Baghdad itu pun hartanya semuanya diberikan, sedekahkan kepada umat, hanya sebagian yang memang diperuntukkan untuk keluarganya. Beliau terus pergi ke Syria selama 2 tahun namanya beliau berada dalam uzlah. Jadi 2 tahun dia di uzlah di salah sebuah daripada menara Masjid Umayyah di Damsyik di Syria. Di Syria 2 tahun. Kemudian pergi ke Palestina, ke Yerusalem dan menjalankan uzlah lagi di mana beliau melakukan tafakur yang mendalam di Masjid Umar dan Qubbatus Sahar. Palestina. Di Palestina. Selepas dari melawat makam Nabi Ibrahim di Hebron, beliau melaksanakan haji di Mekah dan pergi ke Madinah. Itu diikuti dengan amalan uzlah di tempat-tempat yang mulia dan masjid-masjid serta mengembara di padang-padang pasir. Selepas daripada 11 tahun berada dalam pengembaraan ilmu, 11 tahun mengembara seperti itu. Baliklah dia ke kota kelahirannya di Tus. Jadi 11 tahun mulai di Damsyik, di Yerusalem, di Mekah, di Madinah, terus dia balik lagi ke terus di tempat perkampungan kelahirannya itu. 11 tahun ya. Dalam tahun 1105, berarti 6 tahun sebelum dia meninggal ya. 1105, 6 tahun sebelum dia meninggal. Berkenan dengan pengalamannya mengikuti apa-apa berlaku selepas beliau meninggalkan kota Baghdad, tidak ada apa-apa yang diberitahu olehnya kepada kita. Apa yang diberitahu ialah bagaimana adanya perkara yang tidak boleh diuraikan yang terlalu banyak yang berlaku kepadanya dalam bentuk-bentuk ilham sewaktu beliau berada dalam masa uzrahnya. Pengalaman-pengalaman itu nampaknya membawa sebagai natijahnya kepada beliau menerima otoritas Nabi dan tunduk dengan sepenuhnya kepada kebenaran yang diwahyukan oleh dalam Al-Quran. Antara tanda-tanda awal tentang beliau memberi pembelaan kebenaran yang diberikan terhadap akidah. Antara tanda-tanda awal tentang beliau memberi pembelaan terhadap akidah Ahlussunnah yang memang dahulunya beliau memberi pembelaan terhadapnya, tetapi sekarang pembelaan itu diberikan selepas daripada berlaku sesuatu yang boleh disebut sebagai pengesahan secara rohani tentang kebenaran itu, ialah penulisannya berjudul Ar-Risalah Al-Qudsiyah yang digubah sewaktu beliau berada dalam uzrahnya di Yerusalem mungkin sebelum 1099. Jadi pertama kali setelah beruzlah yang 11 tahun itu, Imam Al-Ghazali mengarang kitab namanya Risalah Al-Qudsiyah. Ini adalah kitab ilmu tauhid, ilmu kalam yang memberikan hujah-hujah tentang Ahlussunnah. Begini. Ya. Mungkin itu juga ditulis sebelum tahun 1099.
Sebab pada bulan Sya'ban tahun tersebut Yerusalem ditawan oleh tentara salib. Ini dimasukkan ke dalam bab ketiga kitab Teragungna Ihya Ulumuddin dalam bab berkenaan dengan dasar-dasar akidah. Di dalam kitab itu beliau mencatatkan apa yang dipelajarinya dalam masa beliau beruzlah sambil melakukan latihan-latihan kerohanian dan menjalankan tafakur yang mendalam. Dalam masa pengembaraan itu beliau terus-menerus mengarang kitab-kitab selain daripada kitab Ihya Ulumuddin, dan dari semasa ke semasa beliau kembali memberi pengajaran kepada para muridnya. Beliau merasakan bahwa ia mempunyai peranan untuk menyelamatkan agama daripada aliran zindik dan kekufuran, dan beliau mengarang kitab-kitab yang menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini jelas dibincangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitabnya seperti Al-Iqtisad fil I'tiqad. Beliau juga mengarang kitab tentang kesesatan batiniyah dalam kitabnya Al-Fad'iyah Al-Batiniyah, dan juga mengarang kitab tentang kekufuran dalam kitabnya Faisalut Tafriqiyah Bainal Islam wa Zanatiqah. Beliau juga meneruskan pemerhatiannya terhadap hadis-hadis Nabi. Setelah beliau kembali ke Tus, beliau meneruskan hidup uzrahnya serta fakir dan diamalkannya. Bagaimanapun Fahrul Umum anak laki Nizamul Muluk yang memberi untungan kepadanya, yang waktu itu menjadi wazir kepada Sultan, menggesah beliau menerima jabatan profesor ilmu akidah di Maktab Maimunah Nizamiyah yang beliau seterusnya akhirnya. Dengan perasaan hati yang berat, tetapi beliau tidak lama berada di sana dan kemudian kembali ke kota kelahirannya lagi dan membina madrasah di mana beliau memberi pengajaran di sana dengan usul din dan tasawuf. Jadi nampaknya Imam Ghazali setelah 11 tahun mengembara dan menulis kitab segala macam itu balik ke rumah, dan di situ diminta lagi oleh anaknya Nizamul Muluk tadi yang mempunyai Universitas Nizamiyah tadi, yaitu Universitas Maimunah, dan dia juga menerimanya tetapi nggak lama, sebentar. Mungkin ya cuma sekedar menyenangkan hatinya anaknya raja kayaknya. Kemudian beliau disuruh oleh Wazir As-Said mengajar pula di Nizamiyah di Baghdad. Beliau membuat pilihan untuk menetap di Tus. Di sana beliau hidup dengan aman dengan para muridnya. Hidupnya dipenuhi dengan pendidikan dan ibadat kepada Allah sehingga beliau meninggal dunia pada akhir bulan Jumadil Akhir tahun 505 atau 9 Desember 11 Hijriah. Ya. Ibnu Al-Jauzi meriwayatkan dalam kitab As-Sabat Indal Mamat, kisah yang dibacakan daripada Ahmad saudara Al-Ghazali, bahwa pada hari Isnin pada waktu masuk subuh saudaraku Abu Hamid mengambil wudunya sembahyang subuh, kemudian berkata, bawa kepadaku kain kafanku. Beliau mengambil kain itu, menciumnya dan meletakkan pada matanya sambil berkata, kami mendengar dan taat dengan penuh persediaan untuk hadir ke hadirat Allah, Raja yang Maha Berkuasa. Kemudian beliau meluncurkan kakinya menghadap kiblat dan meninggal dunia sebelum matahari naik. Jadi macam dia sendiri sudah siap mau meninggal, sudah menyiapkan dirinya mau meninggal. Mintakan kafan. Diceritakan bahwa Syekh Abu Al-Hasan As-Sadzali bermimpi bahwa ia melihat Nabi menunjukkan Imam Al-Ghazali kepada Nabi Musa dan Isa sambil bertanya kepada kedua mereka, adakah terdapat orang alim yang bijaksana dalam umat Anda berdua? Jawab keduanya, tidak ada. Dalam hayatnya beliau menyadari bahwa beliau mesti bertanggung jawab untuk menghadapi aliran ilhad dan atau kekufuran yang sedang muncul pada waktu itu, yang bercanggah dengan ajaran Islam bersama Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana yang ada dalam Al-Sunnah wal Jamaah. Karena itu beliau memberi pembelaan terhadap Al-Sunnah wal Jamaah dalam teks-teks karangannya. Ini yang menarik ya. Syekh Abu Hasan As-Sadzali ini adalah pengasas ataupun pendiri tarekat Sadzaliyah.
Ini kadang-kadang itu bercelaru itu. Ini dia bermimpi. Dia bermimpi. Ia melihat Nabi Muhammad membawa Imam Al-Ghazali ini menunjukkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa dan bertanya, adakah umatmu ada orang yang alim seperti umatku ini? Mana seakan-akan Rasul berbangga dengan Imam Al-Ghazali. Ini mimpi, bukan ini loh ya. Mimpinya seorang ulama yang terkenal yaitu Imam Abu Hasan As-Sazali. Jadi seakan-akan Imam Ghazali ini dipamerkan oleh Nabi Muhammad kepada Nabi Musa dan Isa. Karena itulah sampai sekarang mungkin ulama-ulama setelah beliau memberinya dia julukan ataupun kehormatan sebagai Hujjatul Islam. Ya kan? Hujjatul Islam. Ya kan? Sering pernah kita dengar Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Mungkin karena cerita ini ya. Gelar itu sendiri ada ulama lainnya. Hujjatul Islam jarang. Makna Hujjatul Islam itu sendiri yang Pembela. sebenarnya bagaimana? Pembela Islam. Pembela. Karena saya dengar ceramahnya Hamzah Yusuf katanya makna hujjah itu. Hujjah kan artinya bukti, dalil. Jadi Hujjatul Islam bermakna orang ini adalah dalil pembuktian bahwa Islam itu benar. Karena kalau Islam itu nggak benar, nggak mungkin bisa memproduksi orang seperti ini. Nah, itu Gitu. itu dari segi eksternal itu sendiri. Tapi kalau internal dari Islam itu sendiri. Tapi kalau eksternal kan jelas itu adalah pembela Islam. Ya. Masa hidupnya. Sebab kita harus ingat bahwa Imam Al-Ghazali yang dituliskan di dalam biodatanya ini orang yang sangat-sangat anti ilhad. Ilhad itu apa? Ilhad itu apa ya? Ateisme. Ateis. Etimologinya ilhad. Ya ini tidak percaya dengan adanya Tuhan. Ya, kalau dalam konteks ini kan berarti seakan-akan maksudnya dan pembela Islam. Bukan bukti kebenaran Islam, tapi pembela Islam untuk eksternalnya kepada agama yang lain. Ini tadi yang disebutkan di sini bahwa dia adalah orang yang sangat anti ilhad dan anti zindik. Sekarang sedang naik daun lagi itu ateisme. Iya. Berkat internet. Kawat ya. Karya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali termasuk penulis yang tidak terbandingkan pada zamannya. Kalau karya Imam Al-Ghazali diperkirakan hampir mencapai 300 kitab. 300. Besar dan kecil. Di antaranya, dan ini hanya disebutkan dalam 25 yang diterbitkan. Tapi saya waktu di Iskandaria di Mesir, ada satu karya masih berupa manuskrip katanya, saya baca dalam tulisan itu adalah karya tulisan Imam Al-Ghazali. Kitab aslinya. Manuskrip masih Manuskrip kan? Ya. Belum sempat. Teks Biasanya kan, aslinya. teks aslinya. Biasanya kan manuskrip itu biasanya kan dikaji di university mana-mana, kemudian ada panel, cuman baru jadikan kitab kan begitu biasanya. Dia masih saya. Hah? Mana? Jadi masih ada beberapa manuskrip ulama-ulama kuno itu masih ada. Ulama-ulama zaman dulu itu masih ada. Hancur tuh kertasnya. Pada mushaf pada zaman ini pun masih ada tuh. Ya. Ya sudah. Ini Yang paling tua ya Dead Sea Scroll itu. sudah. Coklat. Ya, bukan sekedar coklat lagi, kita pun melihat tak boleh. Kita pun melihat cuma melihat ini saja itu kan sudah menjadi barang antik kan. Kita baca yang 25 kitab ini. Yang pertama adalah Maqasidul Falasifah. Tujuan para ahli filsafat.
sebagai karangan yang pertama dan berisi masalah-masalah filsafat. Yang kedua, Tuhaful Falasifah. Ya, ini setelah dia mengarang tentang manhaj dan juga maqasid ahli falsafah, dia pula akhirnya menghentam ilmu falsafah itu sendiri dengan karangan yang kedua, Tuhaful Falasifah, yaitu kerancauan pikiran para ahli filsafat. Kalau orang bukan hebat mana bisa kayak gitu. Udah ngajarin filsafat, Ya. disanggah lagi gitu. Ya, dengan menggunakan metodologi yang sama. Ya seperti Fahrudin Ar-Razi lah. Dia membidas pemikiran Mu'tazilah dengan cara berpikir Mu'tazilah, tapi menggunakan acuan Ahlus Sunnah. Yang ketiga, Miyarul Ilm, yaitu kriteria ilmu. Keempat, Ihya Ulumuddin, banyak orang tahu. Yang kelima, Al-Munqidh Minadh Dhalal, penyelamat dari kesesatan. Kitab ini merupakan sejarah perkembangan alam pikiran Al-Ghazali sendiri dan merefleksikan sikapnya terhadap beberapa macam ilmu serta jalan mencapai kepada Tuhan. Al-Ma'ariful Aqliyah, pengetahuan yang rasional. Miskatul Anwar, lampu yang bersinar. Kitab ini berisi pembahasan tentang akhlak dan tasawuf. Miskatul Anwar. Minhajul Abidin, yakni kitab kita ini. Al-Iqtisad fil I'tiqad, moderasi dalam akidah. Jadi akidah yang sederhana. Ayyuhal walad. Ini kitab ini nipis. Maknanya adalah wahai anakku. Itu adalah kitab akhlak dari seorang bapak kepada anak. Dan itu bagus. Tipis itu. Tipis. Jadi Imam Ghazali ini pinter. Kalau nggak pinter bukan jatuh Islam. Ayyuhal walad, Minhajul Abidin, Al-Munqidh Minadh Dhalal, Ihya Ulumuddin. Empat ini koridor hampir semuanya dalam tasawuf dan akhlak. Tetapi dia ini tahu kitab ini saya sasarkan kepada siapa. Marketnya itu dia tahu. Pasarnya ini kepada siapa. Dia anak-anak yang tipis-tipis saja. Nah, kalau untuk kitab tasawuf untuk akhlak pada anak, ya hanya di dalam mengikuti pemikiran perkembangan anak. Dan ini kalau orang yang ilmunya kalau nggak lengkap kan jarang kan seperti ini kan. Kemudian Minhajul Abidin ini disifatkan sebagai ilmu tasawuf hanya bagi kalangan menengah. Di kalangan yang peringkat bawah baru akan berjenak-jenak mengenal ilmu tasawuf. Ini adalah kitabnya Bidayatul Hidayah, permulaan dalam mendapatkan hidayah. Terus Al-Munqidh Minadh Dhalal, Minhajul Abidin, dan Ihya Ulumuddin. Makanya ada dulu orang-orang tua itu pernah berkata, wah nggak usah ngaji Ihya Ulumuddin nanti jadi gendeng. Ya masalahnya satu mungkin tidak ada guru, yang kedua dia sebab apa? Coba Anda cuplik sedikit ya, nggak usah membaca yang lain. Baca kitab Ihya Ulumuddin tentang bab al-muhlikat. Kalau nggak gendeng seketika itu ingin tahu saya. Al-muhlikat itu maksudnya adalah faktor-faktor yang menjadikan seseorang itu binasa. Maka pasti orang akan putus asa kalau dia tidak dimulai dari ini dan diimbangi dengan yang lain. Sudahlah, kalau Anda misalnya tidak pernah belajar tentang makna-makna batin tentang sholat. Apalagi Anda tahu fikih sedikit-sedikit gitu, pasti akan mengatakan bahwa Al-Ghazali ini adalah mengada-ngada apabila membaca satu bagian bab, namanya adalah Asrarus Shalah wa Muhimmatuha, rahasia-rahasia sholat dan kepentingannya. Jadi di situ Al-Ghazali membicarakan orang tidak khusyuk di dalam sholat, sudah batal sholatnya. Dan
Syarat-syarat kekhusyukan dalam sholat itu bukan ringan. Itu. Dan kita ya seperti itu. Jadi kita saya baca ya, Asrarus Shalah wa Muhimmatu ini adalah sebagian bab dari tentang kitab sholat di dalam kitab Ihya. Yang maknanya adalah rahasia sholat dan kepentingannya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim sampai belum 1 menit sudah pikir, alamak, saya belum bayar hutang. Itu kan biasa kan ini. Kerja belum habis. Ini mana? Ini bagi Imam Ghazali dalam itu sudah mencacatkan sholat seseorang, karena itulah salatnya itu dipastikan nggak ada akan dapat merubah orang tersebut. Padahal dalam Al-Quran dijanjikan Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat ini akan dapat mencegah kita dari perbuatan yang fahsya dan munkar. Itu dikaji oleh Imam Al-Ghazali secara detail. Jadi di sana kalau kita biasanya dapat yang setelah kemarin ini kita sebut rukun sholat ada 13 ataupun berapa? 17 kan ya. Kalau dimasukkan dalam tumakninah. Imam Ghazali ditambahkan lain lagi, banyak. Salah satunya adalah 7. Selain 13 dan 17 tadi. Yang pertama adalah hudurul qalbi. Hudurul qalbi ini menghadirkan hati betul-betul ketika kita sholat. Ini adalah rukun. Bahwa di Arab bisa ngono wong salat, bisa enak waktu salat begitu saja wes pol-polan. Tuh. Selain hudurul qalbi, orang itu menghadirkan hati betul-betul ketika dia berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus tafahum, memahami betul-betul apa yang diucapkan dan apa yang digerakkan, yaitu rukun qouli dan rukun fi'li itu. Lah yo angel to salat ngono kuwi. Itu dikaji dalam kitab Ihya. Ya. Ya. Sedikit sebagian aja. Ini kan baru apa ya? Reklame ya. Trailer Hasan. Episode reklame terus nih. Belum masuk pada bahasa. Al-Yuhal Walad itu adalah kitab tasawuf di kalangan anak-anak. Jadi Imam Ghazali pintu, sangat tepat. Tasawuf ini untuk peringkat anak-anak, peringkat mutadin, peringkat dasar, peringkat menengah, sampailah peringkat kepada orang alim atau peringkat pada yang tinggi, yaitu Ihya Ulumuddin. Ya, ini Ilhamul Awam ani Ilmil Kalam Al-Mustasfa Mizanul Amal, Asrarul Ilmuddin, rahasia-rahasia ilmu agama, Al-Wasit, Al-Wajiz, Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak dalam Islam. Rupanya dia juga seorang ahli pendidikan. Imam Ghazali ternyata dia juga seorang ahli pendidikan. Kemudian bagaimana dia dapat mengarang Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak dalam Islam. Al-ikhtisas fil i'tiqad, yakutut takwil, permata takwil dalam mentafsirkan Al-Quran. Nah, banyak ya. Ini saya nggak ada. Yang 25 saja berbagi. Kita lihat ya, fikih ada, ilmu kalam ada, tasawuf ada, falsafah ada, macam-macam. Yang di sini ya Al-Qimatus Sa'adah tidak ada di sini. Padahal ada Al-Qimatus Sa'adah ini tentang apa ini? Permata-permata Qimiatus Sa'adah. Tentang apa itu? Qimiatus Sa'adah itu kimia kebahagiaan itu bagus itu kitab itu. Sini tidak disebutkan. Ya, memang ini kan sebagian saja kan. Kalau 300 kan banyak.
apalagi yang belum diterbitkan atau dicetak. Ya itu mungkin sedikit biodata Imam Al-Ghazali. Sebenarnya masih banyak, tapi ini sekedar kita sedikit mengenali beliau. Dan insya Allah nanti akan datang, kita akan mulai bincangkan ini dalam bab yang pertama, Minhajul Abidin ini. Mungkin sedikit banyak, ada waktu beberapa menit lagi untuk kita Pertanyaan on the record. Bisa, silakan, monggo. Saya mau tanya. Ya. Ya mungkin saya masih awam tentang tasawuf ini ya. Ada sebagian dari umat Islam juga yang mempertentangkan atau menyesatkan ilmu tasawuf. Sebenarnya ini ilmu baru setelah Rasul wafat atau sejak zaman Rasul sudah ada gitu. Cuma mungkin belum dikasih nama tasawuf. Terus kalau kita mempelajari tasawuf, saya nggak tahu, mungkin ada sebagian tasawuf yang menyimpang gitu, dan ada tasawuf yang benar yang bisa kita ikuti. Bagaimana untuk mengetahui bahwa ini tasawuf yang benar, ini yang menyimpang? Ya, bagus, satu soalan yang cukup relevan dan memang harus kita tahu. Ilmu tasawuf dari segi namanya saja itu adalah satu ilmu yang baru, seperti mana ilmu-ilmu yang lain, seperti ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu juga ilmu yang baru, tetapi itu sudah ada. Embrionya, kewujudannya sudah ada sejak Rasul. Kan begitu. Jadi ilmu tasawuf itu sendiri asas-asasnya, ya, inti-intinya termasuk hujah dalil-dalilnya itu semuanya ada, dan para sahabat bahkan Rasulullah sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam sebagainya adalah juga mengamalkannya. Contoh lah ya tentang jadi gini ya, kita harus bedakan, dan ini selalu difahami oleh orang awam ini pukul rata. Apa itu tasawuf, apa itu tarekat? Tarekat. Bahasa Melayu tarekat. Lain, tirakat tak sama. Tirakat gak sama. Jadi tasawuf ini lain dengan tarekat ataupun tarekat. Bisa dikatakan orang bertarekat yang benar dan betul adalah salah satu sebagian kecil daripada nilai-nilai tasawuf. Jadi yang Anda ingin jadi seorang yang sufi, tidak seharusnya, tidak semestinya tidak seharusnya melalui tarekat. Nah, persoalan. Jadi nanti ya, seorang yang saintis, seorang dokter, seorang ini, kalau dia tidak mustahil akan menjadi seorang sufi yang baik, walaupun dia tidak bertarekat. Asalkan dia nanti tahu dan mengamalkan tentang nilai-nilai ataupun ilmu-ilmu tasawuf kesufian itu sendiri. Nah, apa yang diberikan dalam tasawuf itu nanti? Ya itu tadilah. Nanti insya Allah akan kita bincangkan di sini kan. Ilmu tasawuf itu ya tentang ilmu-ilmu akhlak kepada Allah, terutama akhlak kepada sama manusia, termasuk orang yang tawakal, sabar, ridho, ya, khauf. Itu semua kan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mawaddah dan rahmah, kita kasih sayang pada sama manusia. Ini kan adab-adab akhlak kita kepada sesama manusia, dan surah dan itu adalah yang dibisikkan dalam tasawuf. Termasuk menjauhi hubud dunya, yaitu cinta kepada dunia. Dan dunia itu apa? Kata almarhum Zainuddin MZ adalah 3 ta. Dunia itu 3 ta katanya, yaitu wanita, harta, dan tahta. Jadinya 3 ta. Tapi kalau dunia dalam konteks tasawuf sebenarnya bukan itu, yaitu apa saja yang tidak membawa manfaat pada dirimu untuk akhiratmu. Itulah dunia. Dan apa saja yang membawa manfaat pada
untuk dirimu, bagi akhiratmu, itulah akhirat. Jadi kalau Anda punya duit 1 juta pun, kita namanya duit, itu akan menjadi akhirat bukan dunia apabila itu dapat menjadikan manfaat dirimu untuk akhiratmu. Ketoke salat, ketoke ibadah, ketoke jadi guru agama, tetapi kalau unsur dunianya ini lebih besar, bahkan semata-mata untuk dunia, itu bukan akhirat. Nah, itu dan sangat rasional dan sangat logis tentang tasawuf takrif ataupun definisi dunia menurut kacamata tasawuf. Nah, sekarang persoalannya, ada yang mengatakan bahwa tasawuf itu bukan dari ilmu Islam gini semuanya, dan adakah tasawuf yang benar dan tasawuf yang salah? Kalau tasawuf itu sendiri jelas benarnya, tetapi kalau orang mengelirukan ataupun salah paham terhadap tasawuf itu memang banyak. Sehingga kadang-kadang bisa dikatakan karena nilas titik masa rusaklah susu sebelahnya. Dan itu sebenarnya bukan masalah tasawuf saja. Apa saja dalam dunia keilmuan dan dalam apa itu pasti ada unsur-unsur begitunya. Nah, kalau kamu yang benar salah, tetap gimana? Ya itu nanti bagaimana cara kita mengenal pasti yang salah dan benar itu. Ya itu sangat panjangnya. Cuma saya sekarang begini ya. Saya petikkan satu ucapan dari Sultanul Auliya fi zamanihi. Ini bukan jawaban letterlock lah, cuma nanti Anda dapat dapat mengambil kesimpulan sendiri. Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah, dia pernah berkata, Ayuhan nas, ya. Ayuhan nas, wahai manusia. Jadi ketika dia mengomentari tentang apa itu karomah, keramat orang Melayu kata. Dia kata, Ayuhan nas, idza nazartum rajulan qad utiya minal karomat. Wahai manusia, apabila kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri seorang lelaki yang kononnya ada banyak diberikan karomah yang macam-macam. 1001 keajaiban, keanehan, karomah, keramat. Idza nazartum rajulan qad utiya minal karomat hatta yatarabba fil hawa, sehingga kamu lihat dia ini dapat terbang di atas udara. Aw yamshi 'alal ma', ataupun dia dapat berjalan di atas air. Maka pesannya Ibu Abu Yazid apa? Fala tahurronnak, maka jangan kamu terpedaya lebih. Hatta tajiduhu kaifa yuqimu al-wajibat. Sehingga kamu dapat betul-betul bahwa dia ini betul-betul kukuh mendirikan perkara-perkara yang wajib, ataupun dalam arti betul-betul dia berpegang kepada syariat. Ini wasiat Ibu Yazid Al-Bustami, seorang wali besar pada zamannya. Andai kata ini dikatakan oleh ahli hadis ataupun orang yang ulama-ulama yang kurang condong pada tasawuf mungkin, tapi ini yang mengatakan ahli tasawuf sendiri. Artinya senang saja. Cara mengenali tasawuf yang betul adalah apabila seseorang itu mendapati tasawuf yang dianuti ataupun yang difahami itu adalah tidak pernah bercanggah ataupun tidak pernah bertentangan dengan syariat yang pasti. Pasti dia adalah tasawuf yang benar. Contohnya ya, Anda mengatakan aku seorang sufi, aku seorang tarekat gini-gini tapi gak tahu salat, ini jelas salah. Apa gak enak? Pirang-pirang ngono kuwi nanti. Oke? Paham ya? Itu apa namanya? Memanglah kadang-kadang dari segi falsafah ilmu ya,
Antara syariat dengan hakikat ini adalah syariat itu seakan-akan kulitnya, hakikat ini adalah intipatinya, isinya. Tapi apa sih artinya isi kalau tidak ada kulit? Nggak akan lahir kan? Manggis itu, masuk tahu-tahu isinya bisa dimakan tanpa kulit ini. Nyanyi. Nggak enak. Ya? Nggak enak. Ya. Keburu dicodot. Nah, makanya. Bagian kita. Nah, jadi seakan-akan begitu. Jadi syariatnya adalah kulitnya, tapi hakikat tasawuf kesufian itu adalah isinya. Tapi Anda, apa gunanya hanya kulit nggak pernah ada isinya? Anda punya kacang satu godang, kacang satu kontainer, tapi semuanya kulitnya gembos ya dalamnya. Malah jadi stres saja. Betul lah. Jadi tidaklah kita sempurna, ada kulit juga harus ada Isi. ya, itu gambaran. Kembali ke tadi yang itu kan dari Rasulullah ya, berarti jadi katakan begini, orang yang sufi yang tertinggi, level tinggi adalah Rasulullah. Betul? Jadi, bilang seperti itu. Ya. Rasulullah adalah seorang ahli sufi, ahli zuhud yang tidak ada tolak bandingannya. Tidak ada. Ada yang lain? Monggo Mas. Berat ya? Ya. Ini pernah ditanyakan oleh saya, tapi saya juga agak bingung menjawabnya. Itu kayak auto jali lagi. Jadi Ustaz kan menjawab bahwa menjelaskan bahwa ada seorang ulama yang bermimpi bertemu Rasulullah. Nah, sedangkan Rasulullah itu hidup dan masa sekarang itu sangat jauh sekali dan tidak ada gambarnya gitu. Betul. Nah, saya ditanya, bagaimana kamu yakin kalau kamu itu bermimpi bertemu Rasulullah? Saya saat itu bingung juga. Saya berkata begini, ya kalau bertemu dengan Rasulullah dan perintahnya itu tidak melanggar Al-Quran dan hadis, insya Allah benar. Tapi kalau bertemu Rasulullah dan perintahnya mengatakan kue rasa sunat, kue harus ngombe homer oleh, mangan babi oleh, nah itu pasti bukan Rasulullah. Tapi nanti tanyakan sama ahlinya. Nah kebetulan saya ingat waktu ini Ustadz menjelaskan seperti itu. Bagaimana kita tahu bahwa itu adalah Rasulullah dan ini bukan Rasulullah, ini setan? Ya. Enak saja. Bahwa para ulama dan ahli hadis juga sudah mengarang kitab-kitab tentang ciri-ciri dan body fisik. Nah, fisik Rasulullah SAW sudah ada. Imam At-Tirmizi juga mengarang kitab Syama'ilul Muhammad. Banyaklah ahli-ahli hadis begitu. Jadi kadang-kadang kita terfikir orang yang mendakwa itu apa ya? Mendakwa itu mengklaim, mengaku dia ketemu Rasulullah, tapi dia tuh sama sekali nggak tahu ilmu agama ataupun dia itu bahasa Arab sedikit pun dia nggak tahu. Itu jelas itu orang yang ya kan ngada-ngada lah. Sebab apa? Bagaimana dia tahu bahwa itu Nabi Muhammad? Kalau dia tidak pernah ngaji, dia tidak pernah baca kitab-kitab tentang Rasulullah. Kesimpulannya juga, salah satu syarat kalau ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, ya harus kita belajar mencari kitab-kitab tentang Syama'ilul Muhammad, yaitu ciri-ciri fisik Rasulullah SAW. Itu salah satunya lah. Dan dalam satu hadis disebutkan man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana yusabbihuni. Itu adalah dalam satu hadis bahwa kata Rasulullah dalam hadis yang panjang, barang siapa yang bermimpi melihat aku dalam mimpinya bermimpi dengan aku, maka itu pasti benar. Sebab setan tidak dapat menjelma aku. Setan tidak akan dapat menjelma. Nah, selalunya orang yang bermimpi dengan Rasulullah SAW dan dikatakan ini itu segala semuanya, itu pasti tidak akan bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi kalau apa yang sampai dikatakan
aku bermimpi dengan Nabi, katanya Nabi suruh minum arak, enggak apa-apa, ini. Ya, itu jelas sesuatu yang tidak benar, yang batil dengan sendirinya. Ya. Karena awalnya itu ini Ustaz, jadi kan dialog Kristen itu ada teman Nasrani juga itu, mereka kan mengatakan bahwa kenapa kok Nabi Isa itu tidak melarang Homer, namun sekarang orang-orang Nasrani banyak minum Homer. Nah mereka kan mengatakan bahwa Paulus itu mimpi bertemu Nabi Isa dan diizinkan untuk minum Homer. Nah itu terus mereka membawa ke kondisi Islam. Ya kalau saya bilang dia kalau bahwa orang yang ikut minum Homer itu ya ikut nabinya, ikut Paulus bukan ikut Nabi Isa itu. Ya. Ya sama juga lah nanti begini, kalau ada orang mendakwa katanya dia ketemu dengan Nabi, setelah itu dengan Nabi dibenarkan untuk minum arak segala macam yang jelas-jelas itu bertentangan dengan Al-Quran hadis, ya itu bukan, ya ikut saja kepada orang yang mimpi itu, jangan ikut kepada Rasulullah SAW, kan gitu aja. Paulus ya kaitannya. Itu di buku apa 100 orang yang paling berpengaruh sebenarnya Nabi Muhammad kan nomor 1. Paulus itu lebih tinggi dari Yesus. Iya, itu. Karena memang founder agama Kristen yang Paulus kita lihat itu. sekarang itu Paulus. Betul. Paulus itu kalau dalamnya kenapa? Paula itu. Paul kan? Saul. Hah? Paul Paul kan? Saul ya. Ya lah, ada Paul yang itu kan? juga, ya, Paul. Kalau dalam bahasa ini kan Paul itu kan. Bahasa Indonesia kan Paulus. Ya, karena yang Kristen yang nggak ikut Paul dari pantai semua sama Iya. Romawi. Iya. Paul itu kan generasi pada keberapa sih? Abad ketiga itu. Kalau saya nggak. Sudah lama kan? Lama. 300 tahun setelah Nabi Isa itu. John Paul. Terus satu lagi Ustaz tadi nambahin ini Pak Ustaz. Ustaz tadi kan mengatakan bahwa orang yang mengatakan tarekat tasawuf tapi dia nggak sholat. Saya kadang bingung. Orang ini kan mengerti ilmu kan, kok bisa mengatakan dia nggak berani meninggalkan sholat itu? Gimana dasarnya itu Ustaz? Nah, makanya itu tadi dikatakan jelas-jelas itu adalah pencemaran tentang tarekat dan tasawuf sendiri, ataupun dalam bahasa yang lain, kalau ada orang yang mengklaim dia ini tarekat tapi dia nggak salat, jelas itu adalah satu kebatilan kebohongan yang nyata. Sebab apa? Tasawuf ataupun tarekat yang benar tidak pernah akan bertentangan dengan syariat. Tidak pernah akan bertentangan dengan syariat. Maka sampailah Abu Yazid tadi wasiatnya begitu tadi. Kok katanya ini ada wali ini punya karomah begini sampai bisa nyulap ini, bisa begini, tapi orang lain kabeh Jumatan dia di kedai kopi. Ditanya kamu nggak sholat, aku sholat di Mekah. Itu akan hanya menjadikan fitnah saja. Itu ada. Hah? Ada. Apa? Itu. Ya wujudlah di dalam apa namanya? Di dalam masyarakat. Tapi itu saya kata salah satu tanda-tanda pencemaran terhadap nilai tasawuf dan tasawuf. Yang bikin kaget kita, maksudnya orang awam ini kan dia tahu ilmu kan kok berani gitu. Luar biasa itu. Kalau orang biasa aja nggak sholat merasa berdosa, kok dia yang diikuti oleh orang malah berani seperti itu. Saya itu 3 tahun yang lalu, 3 tahun kan, beberapa tahun yang lalu itu ya juga diminta salah satu murid itu pergi ke Yisun itu. Ke Yisun itu ada juga orang Melayu Singapura. Itu mengaku katanya muridnya wali ini, wali Songo, wali apa di sana. Ya di kedai kopi, dari kedai tapi ya itu nggak pernah sholat, nggak pernah ini, tapi katanya ya itu dia, macam-macam lah. Tahu ini, tahu itu, tahu segala macam. Saya sendiri waktu itu diminta oleh murid saya itu datang di situ melihat, mendengar. Sebab apa? Dia itu calon mertuanya. Iya, calon mertua. Akhirnya saya berikan nasihat kepada dia. Kalau kamu lebih menjaga
masa depan agamamu tinggalkan. Ini jelas tidak benar. Kalau tidak, ya terserah. Ini saya sekedar menasihatkan. Saya pernah banyak itu di Singapura, ini negara kecil tapi banyak. Kalau mungkin yang ekstrim kan yang cara seperti al-halaj gitu misalnya kan. Oh, itu nanti perbincangan tentang apa ini? Tasawuf falsafi secara tinggi. Satu saat insya Allah kita akan bincangkan. Karena kan itu sebetulnya juga kalau ditangkap yang secara salah kaprah juga membahayakan, walaupun sebetulnya maksudnya bukan seperti itu. Insya Allah nanti kita akan bincangkan, ataupun mungkin setelah ini sedikit banyak kita selesai, kita juga bisa beralih kepada kitab hikam itu. Seperti halnya ketika Al-Ghazali yang Tahabut al-Falasifah itu kan juga saya kata mungkin ketika periode masa intelektualitas atau keimanannya selevel apa gitu. Karena kan dia evolusi ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak, secara tidak terasa sudah jam 11. Itu kecepatan Pak. Oh, cepat. 15 menit Pak. Oh, berapa? 11 lebih 10. 15 menit. Sekarang 11 lebih 7. Yang penting masih ada bis itu. Ada bus ya? Masih Pak. Sampai jam berapa ada bus? 11.30. Nah, ini Ya itu saatnya. Memang sudah saatnya. Ditutup aja dulu. Oke, kita tutup dengan bacaan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Habibina wa maulana syafi'ina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna 'amalan maqbula wa habna rizqan halala wa tub 'alaina tawbatan nasuha. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatana wa taramidana wa asatidana min ahlika wa ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa an jihadil mujahidina bi amwalihim wa anfusihim fillah wa fi sabilillah alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami, jadikanlah ibu bapak kami, jadikanlah anak keturunan kami, jadikanlah guru-guru dan murid-murid kami dari golongan Engkau, yaitu golongan orang yang beriman, berilmu dan beramal, dan orang-orang yang mau dan mampu menjalankan syariat-Mu dan mampu memperjuangkan agamamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabballahu minna wa minkum. Oh ya.